Halo semua, kami dari kelompok H tugas demografi akan membahas tentang struktur umur penduduk dan perancangan pembangunan di Indonesia pada tahun 2025. Deskripsi atau latar belakang. Pada tahun 2025, struktur umur penduduk di Indonesia menunjukkan bahwa usia produktif penduduk Indonesia yakni pada umur 15-64 tahun lebih banyak jumlahnya daripada usia non-produktif. Hal ini berarti Indonesia termasuk atau tergolong negara dengan populasi produktif yang tinggi, memiliki banyak generasi muda, memiliki banyak masyarakat dengan usia kerja, dan yang paling penting adalah Indonesia termasuk negara yang memiliki bonus demografi. Nah, di sisi lain, belakangan ini Indonesia mulai terjadi peningkatan populasi penduduk usia lanjut meskipun masih banyak usia produktifnya, yakni ada di angka 1:10. Hal ini menunjukkan struktur umur mulai bergeser. Jika hal ini tetap dibiarkan, maka Indonesia akan mengalami aging population, sehingga akan mengalami beberapa tantangan seperti peningkatan kebutuhan layanan kesehatan, kebutuhan peningkatan layanan sosial, dan anak-anak muda atau usia produktif yang akan bekerja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang lansia. Nah, jika dibiarkan juga, Indonesia akan mengalami kekurangan penduduk usia produktif yang akan mengakibatkan Indonesia harus merekrut pekerja-pekerja dari luar negeri untuk bekerja di dalam Indonesia dan memenuhi atau menyeimbangkan ekonomi di Indonesia. Oke, selanjutnya ini terdapat data struktur umur penduduk Indonesia tahun 2025. Dapat dilihat di tabel berikut sudah terjelaskan bahwa dari kelompok umur, penduduk laki-laki, penduduk perempuan dalam Indonesia pada tahun 2025. Data ini dapat digunakan sebagai dasar analisis yang kita lakukan pada kelompok ini. Oke, selanjutnya di sini terdapat faktor penyebab. Di sini terdapat faktor penyebab penurunan fertilitas perempuan. PFR menurun selama beberapa tahun terakhir dikarenakan terdapat program KB, perbaikan akses kesehatan, peningkatan pendidikan, kesetaraan gender. Penurunan fertilitas mengurangi proporsi anak usia 0-14 tahun. Di sini juga ada faktor penyebab lain, yaitu peningkatan layanan kesehatan dan penurunan mortalitas anak. Kematian pada bayi atau anak menurun, yang berarti banyak anak bertahan hidup sampai usia produktif, sehingga beberapa gelombang kelahiran besar sebelumnya kini masuk usia kerja. Baik, selanjutnya ada faktor penyebab yang lain, yaitu keberhasilan program keluarga berencana. Di sini melalui partisipasi dan pemberdayaan perempuan, program keluarga berencana dapat tercapai sehingga menekan penurunan kelahiran di Indonesia. Di sini kita sepati dari Mulyana tahun 2023. Selanjutnya terdapat teori transisi demografi tahap ketiga, yakni kelahiran rendah dan kematian rendah. Indonesia memasuki fase ini karena angka kelahiran di Indonesia yang mulai rendah. Hasilnya usia anak menurun, usia produktif meningkat, dan usia lansia mulai naik. Kita citasi dari Sulistiawati tahun 2021. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, berikutnya adalah poin-poin yang menjadi dampak dari struktur umur dan perencanaan pembangunan. Yang pertama adalah poin pembangunan ekonomi. Dalam segi pembangunan ekonomi, perlu perencanaan dalam mempertahankan umur dari penduduk sehingga tidak terjadi aging population yang mengakibatkan dependensi rasio akan meningkat. Kedua, dalam bidang sosial. Dalam hal sosial tentu akan menjadi efek domino yang negatif apabila penduduk di usia muda maupun usia tua lebih banyak. Pemerintah perlu membuat kebijakan perencanaan sosial yang mencakup kepaduan antar generasi muda dan tua. Selanjutnya adalah infrastruktur. Dalam hal ini perlu adanya peningkatan transportasi umum untuk meningkatkan efektivitas dalam memajukan ekonomi. Dan selanjutnya adalah dalam bidang pendidikan. Dalam bangku sekolah perlu menerapkan sebuah kurikulum yang menerangkan bahwa pentingnya untuk melanjutkan keturunan agar tidak penduduk dalam negara itu menjadi stagnan. Selanjutnya adalah ketenaga kerjaan.
Apabila sebuah negara mampu memanfaatkan sebuah bonus demografi yang di mata penduduk usia kerja sangat melimpah, diperlukan regulasi untuk mempermudah dalam pembukaan lapangan pekerjaan dan mempermudahan dalam usia mencari kerja. Dan selanjutnya adalah kualitas hidup. Diperlukan tata ruang hijau dan memperbanyak akses kesehatan untuk menunjang masyarakat yang sebegitu banyak. Selanjutnya ada hubungan sebab akibat. Yang pertama, jika fertilitas turun dan kohort besar memasuki usia kerja, maka proporsi usia produktif naik yang membuka peluang peningkatan output per kapita semakin tinggi. Yang kedua, jika kebijakan ekonomi dan pasar tidak mampu menyerap tenaga kerja, maka tingkat pengangguran dan underemployment akan naik, menyebabkan pendapatan yang stagnan, tekanan sosial, ketimpangan, dan underemployment. Yang ketiga ada jika investasi pendidikan dan pelatihan vokasi meningkat dan peluang kerja formal bertambah, maka produktivitas tenaga kerja naik, mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan penurunan kemiskinan. Yang keempat ada jika keterlibatan perempuan dalam angkatan kerja meningkat, maka komposisi tenaga kerja aktif akan membesar, yang akan memperbesar potensi dividennya. Aku bakal jelasin arah kebijakan pembangunan Indonesia dalam 3 horizon, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, lalu ditutup dengan kesimpulan analisis struktur umur penduduk sebagai kesimpulan besarnya di dalam penugasan kali ini. Yang pertama pada jangka pendek. Di tahap ini fokusnya kebijakan yang impact-nya cepat. Pemerintah perlu gegas program padat karya untuk menyerap tenaga kerja secara langsung. Layanan kesehatan primer dan vaksinasi juga harus diperkuat, karena kesehatan masyarakat itu fondasi stabilitas ekonomi. Selain itu, pendidikan vokasi juga prioritas untuk meningkatkan skill cepat, terutama bagi generasi muda untuk siap ke dunia kerja. Lalu yang kedua, jangka menengah. Di fase ini, Indonesia butuh pembenahan struktur besar-besaran. Reformasi sistem pendidikan harus memastikan skill lulusan relevan dengan kebutuhan pasar. Program jaminan sosialisasi diperluas sebagai perlindungan masyarakat. Dari sisi industri, kita perlu mendorong industri padat karya bernilai tambah supaya ekonomi naik level dan makin kompetitif. Yang terakhir, pada jangka panjang. Ini tuh orientasinya jauh ke depan. Indonesia perlu menyiapkan sistem pensiun dan layanan lansia yang solid, karena kita akan menghadapi penuaan penduduk. Kebijakan keluarga juga harus direformasi melalui insentif dan seimbang untuk menjaga stabilitas demografi. Dan yang paling penting, investasi jangka panjang dalam R&D dan teknologi diperlukan supaya produktivitas nasional tetap naik dan kita mampu bersaing secara global. Lalu kesimpulan yang dapat kami sampaikan yaitu, kalau kita lihat kondisi struktur penduduk Indonesia pada tahun 2025, dominasi usia produktif menunjukkan bahwa kita sedang berada di dalam fase bonus demografi. Ini terjadi karena turunnya fertilitas, meningkatnya kesehatan, dan keberhasilan program KABI. Secara teori, ini membuka peluang besar, tenaga kerja melimpah, produktivitas meningkat, dan potensi tabungan serta investasi nasional makin kuat. Tapi peluang ini nggak otomatis jadi keuntungan. Indonesia masih menghadapi tantangan seperti ketersediaan lapangan kerja berkualitas, skill tenaga kerja yang belum merata, ketimpangan pembangunan, dan rendahnya partisipasi kerja perempuan. Kalau hal-hal ini nggak ditanganin, bonus demografi justru bisa berubah jadi beban sosial, mulai dari pengangguran muda, sampai tekanan kesejahteraan. Makanya, kebijakan jangka pendek sampai jangka panjang yang tadi sebelumnya kita bahas, tadi sangat relevan dengan pendidikan, vokasi, industri, jaminan sosial, teknologi, semua itu adalah fondasi untuk mengubah bonus demografi menjadi kekuatan ekonomi jangka panjang. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.